Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Indri Winarti dalam pembahasan dinamika rotasi. Di mana pada pembahasan ini kita dibagi ke dalam dua bagian materi yang akan dibuat secara terpisah videonya ya. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi, mengenai besaran gerak rotasi dengan gerak linier. Jadi kita ingin mengetahui besaran yang ada pada gerak rotasi itu apa saja. Nah, begitupun untuk gerak yang linier. Nah, di mana pada besaran pada gerak rotasi itu seperti posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita akan membahas mengenai gerak linier, yaitu gerak yang dapat bisa dibahas dalam arah yang lurus. Nah, sedangkan sekarang ini kita sedang meninjau sebuah benda yang geraknya itu memutar atau berotasi. Maka di sini terdapat beberapa besaran-besaran yang telah kita kenal sebelumnya, seperti ada besaran posisi, besaran kecepatan, dan percepatan. Misalkan kita tinjau gerak linier, di mana S ini merupakan posisi. Nah, itu akan berubah ketika kita tinjau pada gerakan rotasi menjadi posisi sudut yang dilambangkan dengan theta. Nah, kemudian untuk kecepatannya itu kan V pada tinjauan linier. Itu akan berubah ketika kita meninjau secara rotasi, itu akan menjadi kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega atau W. Nah, selanjutnya itu ketika kita tinjau percepatan secara linier, itu kan dilambangkan dengan A atau akselerasi. Itu akan berubah ketika kita meninjau secara gerak rotasi, itu akan menjadi percepatan sudut, yaitu alfa. Nah, jadi bagaimana hubungan antara masing-masing besaran tersebut? Di mana masing-masing besaran tersebut yaitu posisi linier dan rotasi dan lain-lain. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian ini. Jadi ketika kita kalikan antara theta posisi sudut dengan jari-jari putarannya, nah mereka akan memperoleh berupa posisi linier. Nah, ketika kita kalikan kecepatan sudut atau omega dengan jari-jari putarannya, itu kita akan mendapatkan sebuah kecepatan linier. Sedangkan ketika kita kalikan antara percepatan sudut dengan jari-jari putarannya, itu kita akan menghasilkan sebuah percepatan linier. Jadi, ketika sebuah benda berputar, misalkan ini ya, ada sebuah jarum, dia berputar terhadap pusat koordinat. Maka kita dapat dilihat yang awalnya itu di bagian bawah, itu akan bergerak membentuk sudut yang berubah sudutnya, dimana yang awalnya itu 0 menjadi misalkan tetanya itu nilainya 60 derajat. Berarti ketika jarumnya itu berpindah, maka sudutnya pun akan berpindah. Dengan catatan di sini patokannya itu ada jari-jarinya terhadap titiknya. Nah, kemudian untuk sudutnya itu kita jangan lupa kita akan menggunakan radian. Misalkan sudutnya itu 60 derajat, maka itu akan diganti menjadi V per 3 radian. Nah, perlu diingat bahwa V radian itu nilainya 180 derajat. Sehingga misalkan kita ingin menuliskan S sama dengan R perkalian cross theta, berarti berapa S-nya? Berarti kan nilai tetanya itu adalah theta dikali 60 derajat perkalian cross dengan R. Tapi kita perlu ingat, harus menggunakan radian. Maka kita dapat tuliskan nilai S-nya itu adalah S sama dengan Pi per 3 dikali R, bukan S sama dengan 60 derajat dikali R. Nah, berarti yang benarnya itu S sama dengan Pi per 3 dikali R. Nah, karena di sini itu kita menggunakan radian, ya.
Mungkin untuk penjelasan mengenai besaran itu dicukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan membuat video mengenai momen inersia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.